Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Abu Ammar Fakih tercinta dimanapun anda berada. Kita ajak sekarang sahabat Abu Ammar Fakih jalan-jalan ya, trip dari Sekar Gadung menuju ke Rumah Sakit Semen Gresik ya. Dari Sekar Gadung menuju ke Rumah Sakit Semen Gresik. Jadi saat ini Abu Ammar Fakih sedang ada acara ke Rumah Sakit Semen Gresik. Dan acara ini kami liput dan kami tayangkan, kami suguhkan kepada sahabat Abu Ammar Fakih semua ya. Selamat menyaksikan dan juga selamat menyimak ya wawasan ilmu-ilmu agama dari Ustadz ya, dari Ustadz Aminur Paits LC ya. Selamat menyimak. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bulanan di Masjid Nidaul Fitrah Sidoarjo dengan membahas buku Ada Apa Dengan Riba. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah pelanggaran yang dimiliki oleh sebagian masyarakat dengan menyamakan riba dengan jual beli. Silakan bagi anda yang memiliki buku, bisa dibuka di halaman 21. Mereka menyamakan riba dengan jual beli. Pelanggaran ini disebutkan dalam Al-Quran. Masyarakat jahiliyah menyamakan antara riba dengan jual beli, dan mereka menganggap bahwa tambahan yang mereka dapatkan dari hasil jual beli tidak berbeda dengan tambahan yang mereka dapatkan dari hasil transaksi riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba." Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Padahal dua hal ini berbeda. Karena itu bantahan yang disebutkan oleh Allah di lanjutan ayat gimana? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sehingga bagaimana mungkin dua hal yang hukumnya berbeda tapi hakikatnya disamakan? Ayat yang menegaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Berarti di sini yang berbeda apa? Beda hukum. Kalau beda hukum bisa kita pastikan beda hakikat. Kalau beda hukum pasti beda hakikat. Karena tidak mungkin beda hukum tapi sama hakikat. Kalau beda hakikat sama hukum mungkin. Misalnya makan dengan minum, hakikatnya sama atau beda itu? Sama ya, sama. Misalnya berkendaraan dengan cara A, berkendaraan dengan cara B. Mungkin kita bisa sebut caranya berbeda, tapi secara hukum dua-duanya sama-sama mubah. Tapi kalau sudah beda hukum, bisa kita pastikan beda hakikat. Maka kalau ada orang yang mengakui bahwa riba dan jual beli itu hukumnya beda, yang satu dihalalkan oleh Allah, yang satu diharamkan oleh Allah, namun dia tidak bisa membedakan hakikat riba dan jual beli, nah ini perlu pendalaman yang lebih serius berkaitan dengan masalah fikih muamalah. Mungkin anda pernah melihatnya, ada sebagian tokoh yang bilang yang penting kan saling ridho. Jadi kalau ada orang yang utang dari bank atau utang dari lembaga keuangan apapun seperti koperasi dan yang lainnya, kemudian saat mengembalikan harus ada tambahan. Saat mengembalikan harus ada tambahan. Itu riba atau bukan? Dia berkomentar, itu bukan riba. Alasannya apa? Yang penting saling ridho. Yang penting saling ridho, yang itu disebutkan dalam Al-Quran, illa antakuna tijaratan antaradim minkum, itu berlaku untuk tijarah, perdagangan. Sekarang coba lihat ayat yang sering dijadikan sebagai landasan. Illa antakuna tijaratan an taradhi minkum, bahwa orang yang beriman dilarang oleh Allah untuk makan harta orang lain secara batil. Illa antakuna tijaratan an taradhi minkum, kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Lihat, yang saling ridho di sini adalah perdagangan, dan yang dimaksud perdagangan adalah transaksi jual beli dan turunannya, bukan riba dan turunannya, nggak masuk di situ. Karena tentu saja keberadaan saling ridho itu bukan satu-satunya syarat, tapi salah satu syarat, bukan satu-satunya syarat. Transaksi disebut halal, yang penting saling ridho. Ini keliru ya. Karena kami ulang, saling ridho bukan satu-satunya syarat, tapi salah satu syarat. Sama atau beda? Beda ya. Kalau satu-satunya, yang penting pokoknya saling ridho, itu kalimat betul. Ini satu-satunya syarat ya. Satu-satunya syarat pokoknya saling ridho. Sehingga syarat yang lain nggak usah diperhatikan. Yang penting saling ridho, halal. Kalau seperti ini pemahamannya salah, karena ada banyak sekali transaksi saling ridho dan dia tidak halal. Jual beli khamar saling ridho nggak? Ada orang beli khamar dari toko khamar saling ridho nggak?
saling ridho. Dan banyak sekali transaksi jual beli barang haram dilakukan saling ridho. Maka saling ridho itu bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Baik, kita lanjutkan. Ya, mungkin Anda pernah dengar ada salah satu dai yang timbul tenggelam ya, dan dia pernah bilang bahwasanya riba atau transaksi di perbankan itu bukan riba dengan alasan saling ridho. Dia kepleset di penggunaan dalil. Selanjutnya, dalam jual beli terjadi penundaan. Dengan modalnya pedagang membeli barang untuk selanjutnya dijual. Di sana ada penundaan. Saya punya uang 5 juta, saya gunakan untuk beli barang. Maka uang 5 juta tadi sebagai modal saya jadikan sebagai baju. Berarti 5 juta ini tidak bisa saya terima serta-merta nunggu baju ini laku. Untuk bisa BEP kan berarti laku dulu sampai kembali modal, sisanya adalah untung. Di sana ada penundaan karena uangnya diputar. Dari usaha ini dia mendapatkan keuntungan. Demikian pula dalam transaksi riba, pemilik modal memberikan utang kepada orang yang membutuhkan utang, kemudian uangnya dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemegang utang, baru dikembalikan setelah jatuh tempo. Karena penundaan ini dia berhak mendapatkan keuntungan atau riba. Gitu. Nah, metode ini menyamakan ini dan ini dalam jual beli uang yang merupakan modal seseorang tertunda karena diputar dulu untuk dagang, baru nanti uang balik plus keuntungan, begitu ya. Dalam transaksi riba, orang meminjamkan uang kepada orang lain dengan cara diutangkan, lalu dipakai oleh orang itu, kemudian saat dikembalikan harus ada keuntungan. Berarti antara jual beli dan riba itu sama. Maka kalau sama, sebagaimana jual beli boleh, riba juga boleh. Ini metode kias mereka. Nah, metode kias yang salah seperti ini disebut dengan kias fasidul i'tibar. Disebut dengan kias fasidul i'tibar atau kias ma'al farik. Metode menyamakan sesuatu yang hakikatnya berbeda. Tentu saja pernyataan yang tidak bisa dibenarkan, karena hakikat dari pernyataan ini didasari oleh ambisi dan ketamakan mereka untuk meraup dunia. Didasari oleh ambisi dan ketamakan mereka untuk meraup dunia, mereka melakukan upaya pembelaan itu dengan membuat pernyataan yang ngawur. Jual beli itu seperti riba, mereka membela riba layaknya orang gila. Karena itulah ketika di hari kiamat Allah bangkitkan mereka seperti orang gila yang kerasukan setan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba tidak dibangkitkan melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Karena dulu ketika di dunia mereka membela riba seperti orang gila, di akhirat mereka dibangkitkan dalam kondisi seperti orang gila juga. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Sementara balasan dari sebuah keburukan adalah keburukan yang semisal. Al jaza' min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sejenis dengan amal. Lalu bagaimana bantahan dalam Al-Qur'an? Bantahannya adalah Allah sebutkan prinsipnya, yaitu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Allah tidak hanya mengatakan riba dan jual beli itu beda, tapi lebih dari itu Allah menjelaskan perbedaan hukumnya. Jika hukumnya sudah berbeda, tentu saja hakikatnya berbeda. Bila bisa saja ada dua hal yang hakikatnya berbeda tapi hukumnya sama, tapi jika sudah beda hukumnya, pasti hakikatnya beda. Baik, sampai di sini insya Allah bisa dipahami ya. Sekarang saya ulang sedikit ya. Jadi ada yang disebut dengan kias. Kias itu apa kias? Analogi. Prinsipnya apa kias itu? Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Sehingga kias itu sejalan dengan prinsip keadilan. Saya tulis sejalan dengan prinsip keadilan. Maka melakukan analogi dengan cara menyamakan yang sama, membedakan yang beda, itu sejalan dengan prinsip keadilan. Kalau sama kok dibedakan, dolim. Beda disamakan, dolim. Laki dan perempuan disamakan, adil atau dolim? Dolim? Kenapa? Karena beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaysa dzakaru kal untha." Laki-laki tidak sama dengan wanita. Sehingga kalau menyamakan laki dengan wanita, dolim. Sebab menyamakan yang beda itu kedoliman. Sebagaimana membedakan yang sama juga dolim. Sama-sama anak tapi dibeda-bedakan, dolim atau tidak?
zalim. Karena membedakan yang sama adalah kezaliman. Baik. Kalau ada orang bilang seperti ini, sebagai makhluk Tuhan, maka kita punya derajat yang sama di hadapan Tuhan. Sehingga setiap manusia karena derajatnya sama, dia tidak boleh merasa lebih tinggi dibandingkan manusia yang lain. Kalimat ini salah atau benar? Hah? Salah atau benar? Ngantuk ini misalnya. Baik, coba dicek dulu Pak matanya Pak. Sebagai makhluk Tuhan, kita punya derajat yang sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh merasa lebih tinggi dibandingkan orang yang lain. Salah atau benar? Hah? Benar? Benar ya? Salah? Atau salah? Salah. Ini pernyataan orang liberal sebagai dasar bahwa seluruh penganut agama itu sama. Maka muslim tidak boleh merasa lebih tinggi, merasa lebih benar dibandingkan non-muslim. Itu dasarnya adalah kita semuanya adalah makhluk Tuhan. Maka kita punya derajat yang sama di hadapan Tuhan. Ya beda bro, ya kamu sama monyet sama-sama makhluk Tuhan. Mau nggak kamu saya samakan dengan monyet? Dia nggak mau. Padahal pernyataan awalnya adalah landasannya sama-sama makhluk Tuhan. Maka hal yang sama juga terjadi antara muslim dan non-muslim. Allah menyebut muslim itu sebagai khairul bariyah, dan Allah menyebut non-muslim sebagai syarrul bariyah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Enggak sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Bagaimana mungkin disamain? Sehingga ini contoh menyamakan yang beda. Memaksakan untuk menyamakan yang beda, zalim. Dan sekarang pemikiran seperti ini sangat banyak. Oleh karena itu, ketika dilakukan kias, maka yang perlu diperhatikan adalah prinsip keadilan. Kias itu menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Jika dibalik beda tapi disamakan, kalau beda tapi disamakan, apa ini? Zalim. Nah, sesuatu yang beda tapi disamakan, ini disebut dengan kias ma'al farik. Disebut dengan kias ma'al farik atau kias fasidul i'tibar. Sebutannya fasidul i'tibar, cara penyimpulan yang salah. Baik, ada anak perempuan misalnya bilang, sama-sama anak kok warisannya dibedain. Saya anak, itu anak, kenapa anak laki-laki dapat 2, anak perempuan cuma dapat 1? Sama-sama anak. Alasan ini benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena syariat membedakan anak laki dan perempuan. Sehingga ketika dibedakan, dipaksakan untuk sama, fasidul i'tibar, kias yang salah dalam menyimpulkan. Baik. Nah, praktek yang dilakukan oleh orang yang terlalu rakus terhadap dunia tadi, dia bilang bahwa jual beli itu seperti riba. Sekarang lihat di sini Pak ya. Kalau ada kata seperti, nah, di sini kan lihat nih ya, titik-titik seperti titik-titik, A seperti B. Misalnya A pinter seperti B, berarti siapa yang lebih pinter? A atau B? Nggak berubah. Hah? A pinter seperti B, berarti siapa yang lebih pinter? Subhanallah. A dan B. A dan B berarti. Misalnya dia ganteng seperti Yusuf, siapa yang lebih ganteng? Paham ya? Baik. Dia pinter seperti Habibie misalnya, siapa yang lebih pinter? Pak Habibie. Maka ketika ada seperti, maka yang kedua ini lebih tinggi, lebih sempurna, lebih tinggi dalam sifat itu. Misalnya dia dermawan seperti Pak Budi, berarti siapa yang lebih dermawan? Pak Budi. Paham ya? Baik. Sehingga ketika ada ungkapan dia seperti dia, A seperti B dalam hal apa, maka B ini berarti lebih tinggi kesempurnaan sifat itu. Sudah? Sekarang lihat ini, jual beli seperti riba. Jual beli seperti riba. Sebenarnya yang disamakan itu apa sih? Hah? Yang disamakan itu apa? Caranya? Apa yang disamakan di situ? Hukumnya. Jadi
jual beli itu halal seperti riba. Berarti mana yang lebih halal? Menurut cara pandang mereka, mana yang lebih halal? Riba. Sehingga teks ayat yang menyebutkan tadi, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Kalimatnya kan kayak gini ya. Innamal bai'u mithlur riba. Yang namanya jual beli itu seperti riba. Mereka tidak mengatakan riba seperti jual beli, tapi yang mereka katakan jual beli seperti riba. Jadi yang ungkapan yang disebutkan bukan riba seperti jual beli. Anda bisa bedain dua kalimat ini? Bisa ya? Nah, yang dinyatakan oleh pecinta riba, kalimatnya gimana? Jual beli seperti riba. Mereka tidak mengatakan riba itu seperti jual beli, tapi yang mereka katakan jual beli itu seperti riba. Bisa bedain dua kalimat ini? Bisa ya? Yang kayak tadi lah, A seperti B. Ini kan nuansa penekanannya beda, di mana B lebih tinggi daripada A, lebih sempurna sifatnya daripada A. Maka saking demennya mereka sama riba, pembelaan mereka terhadap riba itu sampai dibalik. Jual beli itu kan sama seperti riba. Karena mereka asasnya adalah riba itu halal dari awal. Nah, jual beli itu dihalalkan sama seperti riba. Jadi seolah-olah jual beli lebih rendah kehalalannya daripada riba. Bisa dipahami ya? Nah, dan ini disebut dengan apa tadi? Qiyas fasidul i'tibar. Qiyas fasidul i'tibar. Analogi yang salah dalam cara menyimpulkan, atau qiyas ma'al farid. Menyamakan padahal keduanya ada perbedaan. Baik. Sedikit tambahan ya, ini melebar, tidak ada kaitannya dengan riba, tapi semoga jadi tambahan ilmu. Salawat yang Anda baca ketika sholat, gimana kalimatnya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala salawat untuk Nabi Muhammad sebagaimana seperti gitu ya, salawat untuk siapa? Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim. Begini. Berarti kalau kalimatnya seperti ini Pak, salawat untuk Ibrahim lebih sempurna daripada salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Karena kan kalimatnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berarti salawat untuk Ibrahim lebih sempurna daripada salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Bagaimana penjelasannya? Salat Ibrahim lebih baik daripada salat untuk Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan ini salah atau benar? Salah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW derajatnya lebih tinggi daripada Ibrahim, sehingga tidak mungkin salawat untuk beliau di bawah salawatnya Ibrahim. Begitu? Kok orang mantuk, orang geleng? Menengah. Maksudnya apa ya? Ya. Salawat untuk Nabi Muhammad SAW kan seharusnya lebih tinggi. Kenapa? Karena beliau lebih tinggi, lebih mulia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kenapa ketika kita minta salawat kalimatnya seperti ini? Maka di sini yang disamakan bukan salawatnya, tapi kita minta kepada Allah yang disamakan adalah perbuatannya. Walaupun salawatnya bisa jadi beda. Misalnya seorang adik minta kepada bapaknya, Pak, saya minta hadiah seperti hadiah yang bapak berikan ke kakak. Ya, itu ada dua makna ya. Berarti adik minta hadiah yang sama seperti yang diberikan ke kakak, atau adik minta hadiah sebagaimana bapaknya telah memberi hadiah ke kakak. Meskipun bisa jadi wujud hadiahnya beda. Bisa dipahami? Baik. Sehingga kalimat sebagaimana dalam hal ini ya, ketika itu mengacu kepada perbuatan, bisa jadi hakikatnya beda. Pak, saya minta hadiah, bapak kan sudah ngasih hadiah ke kakak. Ya, nanti kamu saya kasih hadiah. Nah, kemudian adiknya dikasih hadiah yang lebih bagus daripada hadiah yang diberikan ke kakaknya. Berarti yang sama apanya? Perbuatan memberi hadiahnya sama, tapi hadiahnya beda. Sehingga minta hadiah seperti bapak memberi hadiah ke kakak, itu bisa sama perbuatan, bisa sama objek perbuatan. Nah, ketika sama objek perbuatannya berarti hadiahnya disamakan. Kalau sama perbuatannya belum tentu objek hadiahnya sama. Jelas atau jelas? Jelas, alhamdulillah. Ya. Kajian seperti ini ya, yang mungkin orang bisa sebut itu ilmu mantik, Pak.
Ya kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya ilmu mantik itu bisa dibawa kepada kebenaran, bisa juga dibawa kepada penyimpangan. Yang intinya sebenarnya cuman sensitif terhadap kalimat. Sensitif kalimat itu selalu ditekankan untuk bisa memahami makna dari sebuah kalimat. Saya tidak ahli di bidang itu, ya. Tapi setelah membaca beberapa keterangan dari para ulama seperti masalah sholawat ini, ya. Ini dari keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ketika kita baca seperti di sini yang disamakan itu perbuatan, bukan objek filsafat, bukan objek sholawatnya, tapi yang disamakan adalah perbuatan memberi sholawat. Walhamdulillah. Sekarang kita kembali ke atas. Tadi bantahan yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka menyebut jual beli itu sama seperti riba dengan bentuk kias yang rusak, kias fasidul i'tibar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli dan riba itu beda. Nah, sekarang saya mau tanya. Ada hadiah enggak? Nah, ini ada hadiah, ya. Nih. Ada yang mau buku ini? Mau, ya? Pertanyaannya. Sebutkan perbedaan yang paling mendasar antara jual beli dan riba. Sebentar dulu. Kalau jual beli ada usaha untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Kalau riba? Kalau riba tidak perlu usaha. Nagih itu perlu usaha nggak? Saya udah nagih bertahun-tahun tapi misalnya dia lebih galak daripada saya. Itu usaha nggak? Usaha, ya. Baik, kalau dilihat dari usaha mengembalikan, sama-sama ada usaha mengembalikan. Ada lagi? Akadnya gimana? Akadnya? Jawab akadnya itu jawaban yang terlalu normatif dan tidak menjelaskan. Apa bedanya antara sewa dengan akad ijarah atau istisna misalnya? Sewa dan istisna. Oh, akadnya itu terlalu umum, ya, terlalu global. Apa beda akadnya di sini mana? Baik, ganti orang. Silakan. Objeknya gimana? Kalau jual beli ada objek yang ditransaksikan, kalau riba nggak ada. Bukannya uang itu objeknya? Uang sama uang. Kalau jual beli objeknya barang atau barakallahu fiik, masya Allah, dapat hadiah. Baik. Jadi perbedaan yang paling mendasar dalam transaksi jual beli dan riba itu di objeknya. Anda lihat ini, ya. Ini ada lembaga keuangan. Begini. Lembaga keuangan satu. Kalau yang terjadi, dia keluar barang, lalu setelah itu dia menerima uang plus untung. Begini, untung seperti ini halal atau haram? Loading dulu, loading. Untung di sini halal atau haram? Halal, halal. Kenapa? Keuntungan jual beli, kan? Dia ngasihin barang, dia dapat uang plus untung. Berarti untung di sini untung apa? Untung dari jual beli. Ini untung yang halal. Begini, sekarang kita coba ke lembaga keuangan 2. Keluar uang, masuk uang, plus untung. Kalau untung yang seperti ini, halal atau haram? Haram. Kenapa? Ini riba. Ini riba. Baik. Mungkin ada yang berkomentar, nah investasi juga kayak gini kan? Nanti dulu, ya, jangan dikomentari dulu, ya. Baik, investasi sebenarnya ada dua pihak. Lihat di sini, kalau investasi ini lembaga keuangan 3, dia keluar uang sebagai investasi. Saat dia keluar uang sebagai investasi, itu kan ditandai oleh unit usaha. Begini, ya, masuk sebagai apa? Modal, ditandai oleh unit usaha. Nah, unit usaha ini akan menjual sesuatu. Bisa bentuknya barang atau jasa, tergantung unit usahanya. Ini juga Anda bisa tambahkan jasa. Begini. Lalu dari transaksi jual beli barang dan jasa, unit usaha tadi mendapatkan uang plus untung. Begini, ya. Kemudian setelah itu untungnya dibagikan ke sini. Kalau kayak gini skemanya berarti skema investasi, mudharabah atau musyarakah atau yang lainnya. Maka saat di sini terima modal plus untung, nah, berarti untung di sini halal atau haram? Halal. Kenapa?
karena statusnya sebagai bagi hasil. Cukup jelas? Baik. Utang juga sama, Pak. Ini kan ada yang menerima. Iya, utang ada yang menerima di sini, tapi belum tentu unit usaha. Bisa untuk konsumtif, bisa untuk kegiatan yang lain. Dan utang tidak menanggung resiko. Utang itu tidak menanggung resiko. Karena itu di antara perbedaan utang dengan investasi, di antara perbedaannya adalah di masalah resiko. Kalau utang, pemberi utang tidak menanggung resiko. Kalau investasi, pembeli investasi menanggung resiko. Jadi kalau gagal, maka dana yang diinvestasikan bisa hilang atau minimal berkurang. Karena ada resiko itulah dia berhak untuk menerima keuntungan. Sebagaimana dia siap untuk menanggung resiko, maka di saat yang sama dia juga berhak untuk menerima keuntungan. Insya Allah cukup jelas? Nah. Ada pengumuman, silakan. Kami sampaikan pengumuman, ada kendaraan yang masih menyala dengan plat nomor B5975 NEM Mio C. Sekali lagi, kontaknya tidak ada di tempat, tapi kendaraannya masih menyala. Segera pemilik kendaraan untuk bisa mematikan kendaraan. Baik, demikian. Baik, fokus ke depan ya. Kalau ada teman Anda yang keluar, bisa jadi ke toilet ya. Kita lanjutkan sekarang. Ini beda jual beli dan riba. Ada beberapa sisi perbedaan yang saya sebutkan. Pertama, orang yang melakukan transaksi jual beli, dia melakukan kerja fisik yang real. Mulai dari mencari barang, memindahkan barang, menyimpan barang, dan seterusnya. Ada kerja fisik yang real. Berbeda dengan riba. Tidak perlu diiklankan karena semua orang butuh uang. Saya pernah misalnya ya, membayangkan ya, cuman bayangin aja, andai kan riba itu halal, Masya Allah, pasti para ustadz itu punya perusahaan riba. Ya tinggal jamaah ya, siapa yang mau utang nih, ustadz bawain duit. Uang halal kok. Andai kan riba itu halal, mungkin ya ada banyak sekali para dai yang melakukan transaksi riba, dipinjamkan ke jamaahnya. Nanti siapa lagi itu, yang haram saja bocornya banyak. Yang sudah jelas haram, bocornya banyak. Apalagi kalau dihalalkan. Maka mereka yang berupaya untuk menggagalkan dakwah tentang haramnya riba dan transaksi utang yang ada bunganya itu sebagai riba, dia berpikir seperti ini akan mensejahterakan umat, tapi hakikatnya merusak ekonomi masyarakat. Yang kedua, orang yang melakukan jual beli, mereka menanggung semua potensi resiko kerugian dalam setiap tahapan usahanya. Dari mencari barang hingga jaminan selamat di konsumen seperti garansi. Di sana ada keseimbangan. Sebagaimana dia mendapatkan peluang untung, maka dia juga harus siap dengan resiko rugi. Karena itu dalam bahasa bank, secara regulasi bank tidak boleh punya stok. Bank tidak boleh punya stok. Karena kalau bank punya stok, resikonya apa? Apa resiko ketika bank punya stok? Nggak laku. Sehingga saat kita tawarkan, para asatidzah ketika ditanya solusinya apa kalau lembaga keuangan itu transaksinya disebut haram, sebenarnya mudah. Kamu melakukan transaksi jual beli aja sudah cukup. Kulak dulu, beli dulu, lalu nanti dijual. Tapi kalau beli dulu berarti kan bank punya stok. Ketika bank punya stok, resikonya nggak laku. Nah di sini coba lihat, ketika ada resiko dalam jual beli, maka dia punya hak untuk mendapatkan untung. Maka untung jual beli kenapa halal? Dia punya resiko. Beda dengan riba, hampir tidak ada resiko di sana, kan tidak ada uang basi ya. Kalau makanan basi, saya sudah beli makanan dalam jumlah banyak, rapayu basi, resiko nggak? Resiko. Sudah beli semen dalam jumlah banyak, nggak laku, jadi batu. Sudah beli apa dalam jumlah banyak, nggak laku, resiko? Semua resiko. Nah kalau uang nggak ada yang seperti itu. Jika semua dilakukan dengan tertib, pemberi utang akan selalu di posisi aman, bisa mendapatkan keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Sehingga dalam prinsip riba tidak ada resiko yang ditanggung oleh pemberi utang. Padahal Nabi SAW memberikan kaidah wala ribahu ma lam tadman. Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko rugi. Yang ketiga, jual beli berbasis pada penyediaan barang atau jasa, sehingga ada manfaat real yang diputar di masyarakat. Sehingga keuntungan yang didapatkan penjual sebanding dengan nilai manfaat real yang diterima konsumen. Sementara riba berbasis pada permainan uang, tidak ada barang atau jasa yang ditransaksikan. Uang ditransaksikan dengan uang dan menghasilkan uang. Al-Alusi dalam tafsirnya menyebutkan al-farqu bainahuma, perbedaan keduanya,
anna ahadal ulfaini fi tsani dha'i'un hatman. Nilai riba di transaksi kedua, utang piutang, itu hilang sama sekali. Sementara untuk keuntungan pada transaksi pertama, jual beli, yaitu menggantikan kegiatan memenuhi kebutuhan terhadap barang atau terpenuhi kebutuhan primer masyarakat. Jadi kalau saya menjual makanan, yang untung itu siapa? Saya ulang ya. A menjual makanan ke B. Menurut Anda, siapa yang lebih untung, A atau B? Ini cara berpikirnya kayaknya perlu di brainwash ini. Kalau A menjual makanan ke B, menurut Anda siapa yang lebih untung, A atau B? Nah, A atau B, Pak? Sama-sama untung, ya. Sama-sama untung. Anda jangan berpikir ketika Anda beli sesuatu berarti yang lebih untung penjualnya. Pembelinya untung nggak? Alhamdulillah dia dapat barang. Ada orang misalnya datang ke toko, Pak beli rokok, mulai hari ini saya nggak jual rokok. Emosi. Itu konsumennya emosi. Kenapa Pak nggak jual rokok? Kamu terpengaruh oleh apa? Ini gara-gara nonton ANB Channel mesti. Dia bisa saja emosi, nggak dapat barang itu emosi. Saya pernah dapat cerita itu ya. Beberapa konsumen saya itu marah emosi gara-gara saya sudah tidak menjual rokok. Berarti orang itu nggak dapat barang yang dia cari, merasa rugi. Maka sampai dia marah kepada penjual. Penjual kan nggak maksa ya, nggak maksa dia untuk beli, nggak maksa dia untuk tidak belanja. Tapi dalam posisi ketika penjual tidak sedia, dia sedih, dia emosi. Ada orang golek nasi goreng, golek nasi goreng, isu-isu golek nasi goreng. Nggak ada jualan, ya bikin sendiri. Wah, saya nggak bisa kalau bikin sendiri. Pada posisi itu ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, duit ada tapi nggak bisa beli, emosi nggak? Bisa jadi emosi. Maka jangan berpikir bahwa ketika terjadi jual beli berarti yang lebih untung adalah penjual. Hakikatnya sama-sama untung. Paham ya?